Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa salawatullahi wa salamuhu ala ta'ziman li sya'nih wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnati ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hari demi hari kita lalui. Hari ini kita bisa melihat bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran dibanding kedekatan kita dengan gadget kita. Tanpa kita pungkiri bahkan diri kita sendiri, tanpa kita sadari, setiap waktu kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk gadget kita dibandingkan dengan Al-Quran. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat sebuah tali yang di sisi kanannya ada Al-Quran dan di sisi kirinya ada gadget kita. Maka ketika kita condong ke sisi sebelah kiri dengan menghabiskan waktu kita dengan gadget kita, maka secara tidak langsung akan mengurangi waktu kita dekat dengan Al-Quran. Hal ini sebenarnya kita sadari, namun kita masih bingung apa yang harus kita lakukan. Seorang peneliti yang bernama Dr. Al-Qadi melakukan sebuah penelitian pengaruh ayat Al-Quran dengan kondisi tubuh seorang manusia. Penelitian ini dilakukan terhadap 5 orang ilmuwan non-muslim yang berusia 17 hingga 40 tahun. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kondisi depresi, kesedihan, bahkan kekecewaan akan terobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini disebabkan ketika kita membaca Al-Quran, penelitian tersebut menyebutkan bahwa dengan membaca Al-Quran akan mencerdaskan otak kita hingga 80%. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita melakukan 3 aktivitas langsung. Membaca dengan mulut kita, melihat dengan mata kita, dan mendengar dengan telinga kita. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah nyata. Seorang karib saya di sekolah. Ia merupakan seorang pemuda yang cerdas dan alim di antara teman-temannya. 2 semester awal ia lalui dengan predikat menjadi siswa terbaik 1 di kelasnya. Hingga kemudian di semester 3 tibalah masa di mana ia saat ini merupakan masa menuju dewasa. Tanpa bisa ia rencanakan, tiba-tiba ia sudah memiliki rasa ketertarikan kepada seorang wanita. Ia tidak berani mengungkapkannya, namun hatinya terus menggebu-gebu memikirkannya. Tanpa ia sadari, itu mengikiskan ibadahnya, mengikiskan dekatnya dengan Al-Quran, bahkan mengikiskan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga suatu saat ketika ujian akhir semester, saat ia hendak menuju kamar mandi, terbesit di pikirannya bahwa ia tidak bisa menyelesaikan sebuah soal. Hingga terbesit di pikirannya untuk melihat buku catatannya. Dengan ia sadari, ia melakukan hal tersebut. Padahal sebelumnya ia adalah orang yang jujur, bahkan tidak pernah mencontek ketika ujian. Tibalah saat di mana pengambilan rapor atau pengumuman juara. Ia sangat percaya diri, bahkan ia merasa bahwa ia akan meraih prestasi yang sama dengan prestasi yang ia raih di semester sebelumnya. Juara 3 diraih oleh, juara 2 diraih oleh, kemudian juara 1 diraih oleh. Maka ketika pengumuman juara 1 hendak disampaikan,
ia telah mengambil ancang-ancang untuk berdiri. Karena di dalam hatinya, ia berpikir bahwa dirinya lah yang terbaik. Ia berpikir bahwa siapa lagi kalau bukan dirinya. Berbekal dengan pengalaman dan prestasi sebelumnya, ia sangat percaya akan hal ini. Dan ternyata teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tiba-tiba nama yang diucapkan bukanlah nama dia. Hingga tersentaklah dia dengan ketidakpercayaannya. Ia masih bingung dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Hari itu ia pulang dengan kesedihan, dengan kekecewaan, dan penuh dengan tanda tanya tentang apa yang terjadi. Bulan demi bulan berganti, tahun juga berganti, hingga ia melanjutkan ke semester berikutnya, yaitu di semester 4. Seminggu pertama ia menghabiskan waktunya untuk berpikir apa yang terjadi di semester sebelumnya. Hingga tersentak di pikiran dan hatinya bahwa ternyata selama ini ia adalah orang yang tinggi hati, orang yang merasa lebih baik dari orang lain, yang jauh dengan Al-Quran dan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, hari itu ia memutuskan untuk hijrah dari asrama sebelumnya ke asrama lainnya yang ternyata tidak lebih nyaman daripada yang sebelumnya. Hijrah dari teman-teman dekatnya kepada orang-orang yang baru dikenalnya. Hari ini ia bertekad menjadi lebih baik, berubah dan dekat dengan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari ia lalui hingga tibalah waktu di mana pengambilan rapor dan pengumuman juara. Hari ini ia tidak akan terobsesi dan berambisi untuk meraih juara satu lagi. Karena ia sadar dia bukanlah orang yang terbaik. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di semester ini, teman-teman, ia menghabiskan waktunya dekat dengan Al-Quran, melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Dan di semester ini, ia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baik itu puasa sunnah maupun sholat-sholat sunnah. Bahkan ia mampu menghafal Al-Quran lebih banyak dan lebih lancar daripada semester sebelumnya. Bahkan ia mampu menghafalkan hadis arba'in beserta artinya. Tibalah waktu di mana pengumuman juara. Ternyata hasilnya dia mendapatkan juara satu di kelasnya, mendapatkan juara satu umum di sekolahnya, menjadi siswa teladan dan terbaik di sekolahnya, menjadi siswa yang terbanyak dan terbaik hafalannya. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman saya ini dia tidak menginginkan itu, tetapi dengan kedekatannya dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dunia itu kepadanya. Apa yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Bahwasanya Al-Quran akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih tenang. Kemudian teman-teman, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwasanya dekatlah dengan Al-Quran, karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niatkan kedekatan kita dengan Al-Quran untuk mencari kemuliaan. Namun teman-teman, memang sudah semestinya dan sudah aturannya bahwa apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka itu akan mendapatkan kemuliaan. Ketika kamu tidak bisa memberi,
maka jadilah yang menginspirasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.